Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar yang Allah berikan terhadap hambanya. Karena di antara tanda bahwa Allah mencintai hambanya adalah dengan menjadikan hamba tersebut seorang yang beriman. Alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk melakukan berbagai macam ketaatan, untuk melakukan berbagai macam perbuatan amal baik. Tentu hal ini harus disyukuri. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufiknya untuk kita melakukan amal baik. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di siang hari atau di sore hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam membaca atau mengupas buku Hijrah Antil Jannah. Tema kita di sore hari ini adalah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. A. Tidak mengulangi kesalahan. Bila kita menginginkan pergaulan yang baik dengan sesama, maka hendaknya kita bijaksana dalam bersikap, tidak keras kepala dalam kesalahan. Artinya menerima masukan dan nasihat dari orang lain, tidak sekarepe dewe, serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Karena di antara sesuatu yang disepakati oleh ulama dari kalangan 4 mazhab, bahwa sesungguhnya menjaga maslahat umum itu lebih dikedepankan daripada menjaga maslahat diri sendiri. Menjaga atau sebagaimana menghindari atau menjauhkan madarat dari orang banyak itu lebih dikedepankan dari menjauhkan madarat akan diri sendiri. Itu makanya ini juga di antara manhaj dakwah yang diajarkan guru kita Syekh Abdullah Al-Harari terhadap murid-muridnya, bahwa masalihul ammah yuqaddam ala masalihu al-khassah. Nah, karena itu pergaulan yang baik karena itu serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan. Itulah pergaulan yang baik dan yang positif.
Adapun makna hadis yang berbunyi man ibtuliya bi syai'in min hadhil qadurat falyastatir bisitrillah. Artinya barang siapa yang terjerumus dalam perbuatan kotor atau suatu perbuatan maksiat, maka hendaknya dia menutupinya dengan perlindungan dari Allah Ta'ala. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa boleh bagi seseorang untuk menutupi aib sendiri, aib dirinya sendiri dari perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Artinya begitu dituntut dari kita ketika kita melakukan suatu perbuatan jelek, suatu perbuatan maksiat, jangan diumbar. Jangan diumbar karena khawatir ketika maksiat tersebut diumbar kemudian didengar oleh orang-orang fasik lalu disebarkanlah maksiat tersebut. Kalau seandainya maksiat tersebut didengar orang-orang saleh, maka dia khawatirkan dia tidak mau bergaul dengan kita. Makanya hendaknya orang yang melakukan suatu perbuatan maksiat hendaknya dia menutupi maksiat tersebut dan bertekad atau bertaubat dari maksiat tersebut tanpa harus pergi ke hakim untuk mengaku dan minta hukuman bahwa dirinya telah melakukan suatu perbuatan maksiat misalkan. Jadi orang melakukan suatu perbuatan maksiat kemudian tidak diketahui oleh orang lain, ya udah cukup dirinya bertobat dengan menyesal dan bertekad di dalam hatinya tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Nggak usah diumbar, nggak usah datang ke hakim. Gitu. Itu yang dituntut, nggak usah diumbar karena tadi khawatir. Kita jangan berharap untuk bisa bergaul hanya dengan orang-orang yang sempurna saja. Bahkan Syekh Syahadullah sering mengajarkan bahwa orang yang menginginkan bekerja di dalam dakwah bersama orang-orang yang sempurna, maka seolah-olah dia seperti orang mencari air di tengah-tengah gurun pasir. Artinya sangat sedikit. Siapa dari kita yang sempurna? Masing-masing dari kita siapa yang sempurna? Makanya dituntut ketika kita di medan dakwah, di medan menyebarkan ilmu ahlus sunnah untuk saling tatawu, karena dengan tatawu itu saling melahirkan rendah diri, rendah hati, maaf bukan rendah diri, melahirkan rendah hati. Nah itu, dari situlah akan dakwah itu semakin kuat. Makanya di sini jangan seseorang jangan berharap hanya bisa untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang sempurna saja, karena tidak ada siapapun yang sempurna di antara kita ini. Kadang kita sibuk mengorek borok-borok kotoran aib saudara kita, tapi kita lupa dengan aib yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri daripada mencari-cari aib orang lain. Gitu. Nah, B, koreksi diri sebelum mengkritik orang lain. Koreksi diri sendiri sebelum mengkritik orang lain. Orang yang berakal dan cerdas adalah orang yang disibukkan dengan memperbaiki aibnya sendiri daripada mencari-cari aib orang lain. Orang yang berakal dan cerdas adalah orang yang disibukkan dengan memperbaiki aibnya sendiri daripada mencari aib orang lain. Aib ada dua macam. Pertama, ada kalanya aib yang berkaitan dengan perbuatan seseorang yang ia lakukan dengan kesadarannya. Yang kedua, ada kalanya aib yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan, tetapi berkaitan dengan fisik, seperti wajah yang buruk rupa atau lainnya. Baik aib dalam makna pertama dan makna kedua selayaknya kita
tidak disibukkan dengan itu dari orang lain. Udah jangan ngurusin orang lain, terutama mengkorek-korek aib dari orang lain, baik yang aib macam pertama ataupun macam yang kedua. Nah, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai berkata, seseorang tidak akan dapat dengan derajat, artinya tidak akan dekat, tidak akan sampai kepada derajat kewalian apabila dia memandang kecil, memandang hina orang lain, dan memandang besar dirinya sendiri. Makanya orang sombong itu perumpamaannya seperti orang yang berdiri di tempat yang tinggi. Dia memandang kita kecil, tapi kita juga memandang dia seorang yang kecil. Begitu, paham maksudnya? Jadi sebagaimana dia melihat kita kecil, kita juga melihat dia kecil. Sama. Nah, Imam Asy-Syafi'i berkata, seorang yang menganggap dirinya di atas derajat orang lain, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan orang tersebut pada derajatnya. Orang yang merasa dirinya tinggi, Allah kembalikan dia kepada derajat yang semestinya dirinya itu. Artinya bahwa Allah Ta'ala akan membuka hakikat orang tersebut di hadapan orang lain dalam derajatnya yang mungkin jauh lebih rendah. Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i ini memberikan penegasan bahwa kita dan tekanan agar supaya bahwa bagi kita dan tekanan agar supaya kita senantiasa rendah hati. Sikap kita ketika orang lain berbuat salah, apa yang harus kita lakukan ketika orang lain berbuat salah? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami bercerita, berkata, Baina ana usalli ma'a Rasulillah idh atasa rajulun minal qaumi faqultu yarhamukallah faramanil qaumu bi absarihim faqultu wasukla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilayya waj'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu falamma sallallahu alaihi wasallam fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu wa wallahi ma karahani wala darabani wala syatamani qala inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Jadi diceritakan ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Lalu aku berkata, yarhamukallah. Maka semua orang mengarahkan pandangannya kepadaku, lalu aku berkata, alangkah malangnya diriku. Mengapa kalian semua memandang ke arahku? Maka mereka menepuk paha mereka dengan tangan. Aku melihat mereka ingin membuatku diam. Maka aku pun hanya diam. Ketika Rasulullah selesai sholat, demi ayah dan ibuku sebagai jaminan baginya, aku tidak pernah melihat seorang pengajar sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik dari cara pengajaran Rasulullah. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak memukulku, tidak pula mencelaku. Beliau hanya bersabda, sesungguhnya dalam sholat ini tidak boleh sedikit pun ada pembicaraan sesama manusia, yang boleh hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Dengan demikian, maka hendaknya seseorang bersikap lemah lembut
dan penuh kasih sayang ketika bergaul dan berbicara dengan orang lain. Maaf, ini lagi samping jalan, aduh. Hendaklah menjauhi sikap kasar, karena lemah lembut itu merupakan perhiasan. Sementara sikap kasar itu merupakan celaan. Maka hendaklah kita memilih perhiasan, karena dalam menyampaikan nasihat kepada orang lain sangat dibutuhkan sikap bijak dan adab mulia yang merupakan perhiasan akhlak terpuji. Dalam sebuah hadis dijelaskan, maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah ada sesuatu kelembutan dalam sesuatu kecuali kelembutan itu akan menghiasinya. Ya, merupakan hiasan. Makna lembah lembut dalam bergaul adalah berbuat baik dengan sesama dengan penuh kesabaran. Seorang yang hendak menasihati dengan penuh kesabaran. Seorang yang hendak menasihati orang lain itu membutuhkan sikap ini agar bisa diterima oleh yang dinasihatinya. Agar bisa diterima oleh yang dinasihatinya. Makna makna lembah lembut dalam bergaul adalah berbuat baik dengan sesama dengan penuh kesabaran. Seorang yang hendak menasihati orang lain membutuhkan sikap ini agar nasihatnya bisa diterima oleh orang lain tersebut. Jadi dengan demikian, ketika kita mendapati orang lain berbuat kesalahan, maka sampaikanlah nasihat kepadanya dengan cara personal. Dengan cara personal, jangan jangan dibongkar, jangan dinasehatin di depan umum, karena dikhawatirkan orang tersebut tersakiti dan tidak akan menerima dengan nasihat yang kita sampaikan. Jangan sampai kita tertipu dengan setan hingga kita jatuh dalam perbuatan ghibah. Jadi jangan juga ngomongin atau jangan juga menasehatinnya di di hadapan orang-orang banyak. Atau jangan juga ngomongin orang tersebut di belakangnya. Khawatirkan terjatuh ke dalam perbuatan ghibah. Ketika kita menyampaikan nasihat bagi seseorang, jangan sampai kita merasa senang karena kita mengetahui kekurangan orang tersebut. Lalu ia memandang kita dengan pandangan terhormat. Dan sementara kita memandang dia dengan pandangan terhina. Ingatlah ketika kita menyampaikan nasihat, di antara tujuannya adalah membebaskan dia dari kesalahannya. Jadi ketika kita menasihati kan tujuannya adalah itu untuk menyelamatkan saudara tersebut dari kesalahannya. Maka dengan demikian caranya pun harus dengan tujuan yang caranya dengan cara yang baik. Hendaknya kita merasa sedih dengan keadaan orang tersebut. Bagaimana kita sedih atas diri kita sendiri kalau seandainya kekurangan dan keburukan tersebut terjadi dengan diri kita. Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan al-mu'minu mir'atu akhihi, bahwa seorang mukmin adalah cerminan bagi saudara sesama mukmin. Artinya apa? Cermin adalah alat yang digunakan seseorang untuk melihat wajah dengan tujuan untuk mempercantik dirinya atau menghilangkan sesuatu yang tidak ia sukai dari wajahnya tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah menyerupakan seorang mukmin dengan cermin. Artinya seorang mukmin hendaknya saling menunjukkan dan mengingatkan sesama saudaranya terhadap perkara buruk yang ada pada diri saudaranya masing-masing. Mereka yang benar-benar mengamalkan hadis ini adalah orang yang beruntung
Karena dengan demikian mereka akan senantiasa memperbaiki diri dan mereka tidak mengamalkan dan mereka yang tidak mengamalkan hadis ini tentu termasuk orang-orang yang merugi. Diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah bahwa ia berkata, aku telah berbaiat kepada Rasulullah untuk senantiasa mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan memberikan nasihat bagi sesama muslim. Begitu, saling memberikan nasihat. Jadi, di antara nasihat ya syekhnya juga itu, nasihat Syekh Abdullah juga itu adalah usikum itanasuh. Jadi saya wasiat kepada kalian itu untuk saling menasehati, saling mengunjungi, saling mendekati. Dalam hadis kursi diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Jadi hadis kursi itu begitu diawalinya Allah. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, haqqat mahabbati lil mutahabbina fi, wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fi, wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fi, wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fi, wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fi. Kecintaanku adalah hak bagi orang-orang yang saling mencintai karena kecintaanku juga hak bagi orang-orang yang saling menasihati karena aku. Kecintaanku juga hak bagi orang-orang yang saling menyambung kekerabatannya karena aku. Kecintaanku juga hak bagi orang yang saling mengunjungi karena aku. Kecintaanku juga hak bagi orang-orang yang saling memberi karena aku. Makna saling menasihati adalah dengan menunjukkan kepada sesama saudaranya akan jalan kebaikan yang ia sendiri senang untuk melakukan hal itu. Dengan memperingati saudara-saudara tersebut dari keburukan. Makna saling menyambung tali kekerabatan adalah dengan mengunjungi satu sama lain. Artinya tadi saling dijelaskan dari hadis kursi tadi adalah haqqat mahabbati lil mutazawiri nafi. Artinya bagaimana cara saling mengunjungi tali kekerabatan itu adalah dengan mengunjungi satu sama lain. Termasuk dalam makna ini adalah bagi mereka, bagi orang yang tidak bisa dikunjungi karena tempatnya sangat jauh misalkan, adalah dengan berkirim pesan, saling menelpon, saling koresponden, dan lain sebagainya. Adapun manfaat saling memberi hadiah adalah karena demikian itu dapat menguatkan kecintaan. Walaupun saling memberi dengan sesuatu yang kecil seperti seperti siwak dan lain sebagainya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah saling menasihati dengan menunjukkan sesama saudaranya terhadap apa yang dicintai oleh dirinya sendiri dan menjauhkan saudaranya itu dari segala apa yang ia sendiri tidak senangi darinya. Kemudian dalam hadis lain dari Tamim ibn Aus ad-Dari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah menjawab, untuk Allah Ta'ala, kitabnya, Rasulnya, dan para pemimpin orang-orang Islam dan kalangan umum mereka. Dari hadis ini dipahami bahwa kita diperintahkan untuk saling menasehati. Adapun bentuk nasihat untuk Allah Ta'ala adalah dengan beriman kepadanya. Dengan meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha Ada tanpa menyerupai dengan segala sesuatu yang ada. Ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Dan ada tanpa tempat dan arah. Sementara bentuk nasihat untuk Al-Quran adalah dengan mengagungkannya dan meyakini bahwa seluruh apa yang ada di dalamnya adalah merupakan suatu kebenaran.
Adapun bentuk nasihat untuk Rasulullah yang dimaksud adalah dengan mengikuti seluruh ajarannya. Dan yang dimaksud dengan nasihat bagi umat Islam adalah dengan menebar kebaikan kepada mereka dengan mengajarkan orang-orang yang bodoh dari mereka dan membela atau menghormati orang-orang yang alim dari mereka. Dalam hadis lain dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakul muslimi alal muslimi sittun." Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqiyahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6 perkara. Dikatakan kepada Rasulullah, apa saja itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, apabila berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Ini kemarin pembahasannya sudah dijelaskan. Jadi di antara hak seorang muslim adalah ketika berjumpanya saling mengucapkan salam. Ini hak di antara hak seorang muslim yang jarang atau bahkan kurang diperhatikan oleh sebagian orang. Sekarang sebagian orang ketika berjumpa dengan yang lainnya teriak, "Woi, kemana?" Bukan salam. Bahkan banyak yang dilalaikan atau kurang diperhatikan. Kemudian apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jadi ketika dia mengundang maka penuhi undangannya. Apabila ia meminta nasihat darimu maka berikanlah ia nasihat. Apabila ia bersalin, Apabila dia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah. Apabila ia sakit maka jenguklah. Apabila ia meninggal dunia maka iringilah ia hingga pemakaman. Mungkin sampai sini dulu. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Soalnya ini juga masih di perjalanan sebenarnya, cuman lowbat juga. Ini tinggal berapa persen. Jadi mungkin dicukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Kalau mau dijapri, monggo dijapri. Kalau tidak ada mungkin saya tutup sampai di sini. Barakallahu fikum akramakumullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban baraka wa dzurriyyatan tayyibatan asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum.